Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Aryani, guru kelas 4 UPTD SD Negeri 2 Negeri Katon. Baik. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu, meskipun panas tetap semangat dan alhamdulillah kita juga sehat. Baik Bu, pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran nanti. Jadi sebelum saya nanti ke kelas mengobservasi, mengamati Ibu Aryani saat pembelajaran atau disebut supervisi kelas ya Bu ya. Jadi kita melakukan dulu kegiatan pra-observasi. Nah, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah supaya Ibu Aryani atau guru dapat lebih siap dan lebih baik dalam memberikan pembelajarannya nanti di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kegiatan pra-observasi kita hari ini. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Dari tujuan pembelajaran yang Bu Aryani rancang, untuk yang ingin dicapai seperti apa Bu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu melalui diskusi kelompok. Murid dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan perhitungan data yang tertera di diagram batang dengan tepat. Terus melalui diskusi kelompok, murid mampu mengevaluasi pertanyaan berdasarkan diagram yang disajikan dengan tepat. Yang selanjutnya, melalui kegiatan kerja kelompok, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk narasi ke dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Jadi ada diskusi kelompok ya Bu ya, siswa dapat menyajikan datanya, kemudian siswa juga di saat kerja kelompok dapat memecahkan masalah terkait diagram batang. Baik Bu, tadi kan Bu Aryani sudah menjelaskan terkait tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, bagian pengembangan kompetensi manakah yang ingin Bu Aryani ingin lebih kembangkan lagi di saat pembelajaran nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagian pembelajaran diferensiasinya. Saya akan melakukan diferensiasi konten dan proses. Jadi fokusnya adalah Ibu di bagian pembelajaran diferensiasinya ya Bu ya. Baik. Kemudian setelah kita tadi udah tahu nih apa yang ingin Ibu Aryani kembangkan di kompetensinya, selanjutnya adalah tentang rancangan pembelajaran nih, terkait rancangan pembelajaran yang sudah Bu Aryani rancang, apa saja nih Bu? Misalnya seperti strateginya, metodenya, atau model pembelajarannya apa saja? Ya baik, untuk strategi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya melakukan kegiatan diskusi, tanya jawab, penugasan secara berkelompok. Selain itu juga saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Sangat baik ya Bu ya, dari strateginya sudah dirancang, metodenya juga bervariasi. Kemudian tadi Bu Aryani juga menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL ya Bu ya. Kemudian sudah kita bahas rancangan Ibu tadi, lanjut nih ke media pembelajarannya. Media pembelajaran apa yang Bu Aryani rancang atau rencanakan di pertemuan besok ketika kita nanti observasi atau Ibu Aryani melakukan pembelajaran di kelas? Nah, untuk media pembelajaran saya akan menggunakan gambar jenis penyajian data, lagu pembelajaran tentang penyajian data, dan LKPD. Jadi ada gambar ya Bu ya, ada gambar, ada lagu, dan ada lembar kegiatan peserta didik. Baik. Nah, kemudian setelah sudah semua kita bahas dari tujuan sampai media pembelajaran, kira-kira waktunya kapan Ibu kita bisa melakukan pembelajaran di kelas atau observasi kelas nanti? Insya Allah dapat dilaksanakan besok hari Kamis jam pertama awal pembelajaran. Jadi nanti pada hari Kamis ya Bu, jam pertama. Insya Allah nanti saya akan datang kembali, kita bertemu kembali
dan saya akan melakukan observasi, mengamati pembelajaran Ibu di kelas dan mencatat dari apa yang sudah kita diskusikan di kegiatan pra-observasi ini ya Bu ya. Setelah kita melakukan observasi di kelas, nanti ada kegiatan pasca observasi ya Bu. Jadi kita diskusi lagi nih setelah melakukan pembelajaran kita di kelas, kita melakukan diskusi pasca observasi. Dan di saat kegiatan pasca observasi nanti kita didampingi oleh pengajar praktik ya, bersama pengajar praktik nanti kita bertiga Bu nanti diskusinya. Jadi nanti pengajar praktik mengamati kegiatan pasca observasi kita. Nah sebelum kita akhiri nih Bu diskusi kita kali ini, apa perasaan Ibu atau apa sih yang sudah Ibu Aryani dapatkan dari kegiatan diskusi ini? Ya, saya lebih merasa dapat menggambarkan bagaimana pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya. Selain itu juga, saya akan menyiapkan media pembelajarannya. Alhamdulillah, artinya dari kegiatan pra-observasi ini, Ibu jadi merasa lebih siap ya Bu ya, lebih siap menggambarkan sesuatunya nanti akan seperti apa pembelajarannya ya Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di hari Kamis jam pertama ya Bu ya, kita dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada yang kurang berkenan di kegiatan pra-observasi ini ya Bu ya. Ya, saya juga berterima kasih dan juga minta maaf. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa dulu. Duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabbil zikri ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan belajar kita hari ini dimulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan Profil Pancasila. Ya, silakan yang memimpin untuk menyanyikan lagu maju ke depan. Iska. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, ayo maju lagi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Dan anak-anak, siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir. Izin apa-apa? Izin apa-apa? Manakah dia? Sakit. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini mengamati, berdiskusi, dan kerja kelompok. Lalu siswa dapat menyajikan dalam bentuk tabel secara tepat. Nah, untuk mengulang materi yang sebelumnya, kita kemarin membahas tentang luas bangun datar dan keliling bangun datar. Masih ingat rumus luas bangun datar? Masih. Nah, apa rumus luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Ya, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang mengenal data dan penyajian data. Sebelum kita ke materi selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu penyajian data terlebih dahulu. Bila menyanyi macam-macam data, ada bentuk tabel, ada bentuk dasar, ada diagram baris, ada diagram basar, diagram lingkaran.
anak-anak mengamati, membaca, terus nanti menulis dan menyajikan datanya. Itu pada bagian-bagian yang sudah Bu Guru tempel. Nah, di situ kalian lihat, kalian baca, dan kalian pahami. Nah, yang melihat nanti secara berkelompok, bergantian. Itu dibaca, dipahami, dan bagian-bagian yang penting ditulis. Dari sumber yang percaya. Data itu keterangan yang benar dan nyata karena data Nah, setelah kalian membaca, memahami hal apa yang sudah kalian dapatkan tentang mengenal penyajian data. Ayo tunjuk tangan, apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata karena berasal dari sumber yang terpercaya. Jenis-jenis data itu dibedakan menjadi berapa? 4. Jenis-jenis data dibedakan menjadi 2. Data apa? Data primer dan data sekunder. Terus penyajian data itu data dapat disajikan ke dalam bentuk ada diagram batang, diagram apa lagi? Garis, terus ada diagram lingkaran. Selanjutnya kalian memahami tentang penyajian data. Sekarang coba kalian susun gambar diagram di depan berdasarkan daftar yang sudah ada. Tapi ini masih bentuk acak. Coba kalian benarkan. Di sini yang di atas bacanya apa ini? Diagram batang. Diagram batang. Benar apa salah? Benar. Ya, terus ada nomor itu di nomor berapa? Nomor 3. Ya, di nomor 3. Paham? Paham. Nah, guru sama anak-anak akan membuat diagram batang menggunakan kertas origami. Ayo kalian pilih salah satu warna kesukaan yang kalian sukai. Sekarang kalian ambil satu warna kesukaan kalian. Udah dapat semua? Sini yang pertama merah. Siapa yang memilih warna merah? Angkat tangan. 1, 2, 3. 3 anak ya. Banyaknya ada 3. Nah, setelah mendapatkan tabel warna kesukaan, ini dibuat ke diagram batang. Di sini banyaknya siswa itu bagian yang sampai kiri. Terus yang di bagian bawah itu warna kesukaan. Selanjutnya warna pink. Ini yang bagian kiri ini banyaknya siswa. Warna merah banyaknya siswa ada berapa? 3. Berarti warna merah sebanyak 3. Berarti dihitung 1, 2, 3. Warna merah ini ditempel dan berhenti di yang selanjutnya warna pink. Warna pink ditempel warna kesukaan ada sebanyak
berarti ditempel setinggi angka 5. Ini diagram batangnya. Terus jangan lupa diberi judul. Judulnya apa? Diagram warna Kesukaan. kesukaan siswa Kelas 4. Ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, Kesya. Bagaimana Kesya? Bu, bagaimana banyaknya data misalnya puluhan? Ya, Kesya bertanya bagaimana Bu banyaknya data kalau puluhan, itu ya. Dan jika angkanya itu puluhan, ada 10, 20, 30 itu dibuat berdasarkan angka terkecil. Berdasarkan angka Terkecil. Misalnya ada sini 10, 20, 30, 40, 50. Terus jarak antara angka satu dengan angka yang lainnya itu harus sama. Misalkan di sini ini dibikin 10, 20, 30, 40 itu kan jaraknya 10. Nah, kalau dari bawah ini jaraknya 10 berarti ke atas 10 semua. 10, 10, 10, 10. Nah, jika jaraknya kok 5 ya berarti 5 semua. Sini 5, jaraknya 5, 10, terus berapa lagi? 15, terus 20 dan 5. Tuh, jaraknya satu angka dengan yang lainnya itu sama. Nah, kita bikin tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Nah, sekarang kalian baca petunjuknya terlebih dahulu, terus dipahami. Kalau belum ada yang paham, silakan kalian tanyakan kepada Bu Guru. Setelah kalian membaca dan memahami, silakan kalian cari bungkus-bungkus makanan, minuman kemasan untuk dibuat datanya mengandung kandungan gula. Udah dapat semua? Sudah. Nah, sekarang lihat di belakang kemasan. Di situ kalian tulis kemasan itu kemasan apa, terus kandungan gulanya ada berapa persen. Ya. Produk sama Tas jus. di kemasan belakang itu ada kandungan gula. Kandungan gula pada jas jus ini ada 5 gram. Berarti Tas jus. Ini Bu. terus apa ini? Nomor 3. Itu Bu di sini loh. Kalau kurang ke atas Ini ya. Siswi yang disesuaikan ya. Nah, kalau sudah tempelin sini. Yang bagian apa ini? Rempah. Rempahnya dari sini bagian sampai dengan berdua. Ada yang lain. Aku yang Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari kandungan gula pada minuman kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hasil kandungan
pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Kandungan. Kandungan jas jus ada 5 gram. Kandungan jas sendiri ada 7 gram. Kandungan OS ada 5 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan hari ini bertemu dengan saya kembali. Saya tidak sendiri juga, saya ditemani oleh pengajar praktik saya, beliau Pak Husein Arifin, dan rekan saya Ibu Aryani yang sebelumnya telah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi. Assalamualaikum Pak Husein. Assalamualaikum Bu Aryani. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Jadi gimana kabarnya? Bu Aryani gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini apabila kita bertemu ya Bu ya, kita sebelumnya sudah melakukan kegiatan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, dan hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah agar guru atau Bu Aryani sendiri dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan tanyakan pada kesempatan ini. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu ya, bagaimana perasaan Bu Aryani setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Ya Bu, perasaan saya senang Bu, bahagia. Meskipun di awal-awal pembelajaran itu merasa tegang, merasa grogi, namun seiring berjalannya waktu saya bisa merasa lebih rileks, lebih santai dan plong. Ya, alhamdulillah. Walaupun sempat awalnya grogi, mungkin karena emang belum terbiasa ya, jadi ada perasaan grogi, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian selanjutnya dari pembelajaran yang sudah Ibu Aryani lakukan kemarin, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Ibu Aryani kembangkan dan bagaimana tahapan yang sudah Ibu Aryani lakukan. Ya Bu, dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, itu saya melakukan kompetensi pengembangan pada pembelajaran berdiferensiasi dan tahapan-tahapannya itu yang pertama saya menyusun rencana pembelajaran seperti modul ajar yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, dan saya juga membuat media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran siswa. Baik, jadi fokusnya adalah di kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu. Kemudian Bu Aryani juga sudah menyusun modul ajar, kemudian menyiapkan strateginya seperti apa ya Bu, kemudian media pembelajarannya juga seperti apa, itu sudah sangat baik. Selanjutnya nih Bu, dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, sejauh mana tingkat keberhasilan yang Bu Aryani rasakan pada area pengembangan kompetensi yang sudah Ibu lakukan saat pembelajaran kemarin? Ya, menurut saya pembelajaran kemarin sudah berhasil Bu. Namun ada beberapa halangan atau kendala yang memang harus diperbaiki di dalam pembelajaran itu. Kendala yang saya temui seperti siswa yang kurang percaya diri. Ada beberapa siswa yang masih malu-malu di dalam menyampaikan presentasinya dalam kerja kelompok. Alhamdulillah artinya Ibu sudah merasa berjalan dengan baik, kemudian berhasil ya Bu ya, dari kompetensi yang dikembangkan. Kemudian ada kendala nih, terkait ada tantangan yang Bu Aryani hadapi saat pembelajaran, yaitu kurangnya rasa percaya diri. Nah, dari kendala tersebut Ibu yang Bu Aryani hadapi saat proses pembelajaran kemarin, apa rencana Bu Aryani selanjutnya dan yang akan Bu Aryani lakukan selanjutnya untuk mengatasi atau membuat murid itu lebih percaya diri pada proses pembelajaran? Ya, yang akan saya lakukan ke depannya itu, saya akan lebih mengetahui kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan menyesuaikan pembelajaran saya dengan kebutuhan belajar mereka, serta saya akan mengetahui daya minat belajar siswa. Dan tentunya saya akan
aktif memahami kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, serta akan membiasakan siswa untuk percaya diri. Dari pembiasaan yang tadi siswa percaya diri itu seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan? Nah, contohnya akan memimpin doa secara bergantian, seperti menyanyikan lagu wajib di depan kelas, terus seperti literasi membaca. Jadi pembiasaan murid Bu Aryani nanti di kelasnya untuk lebih sering tampil memimpin di TB di depan kelas agar menumbuhkan rasa percaya diri murid. Kapan Bu Aryani akan mengeksekusi nih rencana tindak lanjut yang akan Bu Aryani lakukan nantinya untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid yang sudah Bu Aryani rencanakan ini? Ya Bu Ella, ini untuk rencana kemungkinan belum bisa dijadwalkan ya Bu ya, tapi akan dilakukan secepatnya karena mengingat akan ada diadakannya atau semester depan. Baik, artinya nanti setelah tidak dalam jangka waktu dekat, jadi karena memang berpas-pasan dengan penilaian tengah semester ya Bu ya, jadi setelah semester ini nanti akan dieksekusi oleh Bu Aryani. Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi diskusi di pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Aryani rencanakan dari tindak lanjut tadi untuk menghadapi kendala tantangannya bisa berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya dan terus menjadi terbaik. Saya ucapkan terima kasih Bu Aryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.